persoalan kesehatan ya, persoalan medis itu bukan hanya persoalan tubuh fisik ya. Dan selalu dikaitkan bahwa upaya-upaya medis itu dalam rangka untuk mendukung tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup? Yaitu mencapai derajat hidup yang lebih baik sebagai investasi sumber daya manusia. Tadi beliau juga menyampaikan bahwa soal kesehatan itu 30% itu adalah soal perilaku dan 40% adalah soal lingkungan. Ini juga kita bisa kaitkan dengan problem-problem kesuburan yang menjadi bahasan kita kali ini. Bahwasanya kesehatan tidak cukup itu ditinjau dari aspek fisik semata, tapi juga harus kita tinjau dari aspek body, mind, and soul. Jadi di sanalah ada 30% faktor perilaku, ada 40% faktor lingkungan. Beliau juga kaitkan dengan hierarki daripada kebutuhannya Maslow, di mana di level dasar kita berupaya untuk mencapai kebutuhan psikologis, sampai meningkat soal realisasi diri, dan sampai akhirnya mungkin terkait dengan upaya untuk self transcendent gitu ya. Nah, terkait dengan soal kesuburan ya, bahwa yang kita bahas bukan persoalan mandul ya, tapi lebih pada persoalan ketidaksuburan. Kita upayakan itu melakukan pendekatan dari sisi biologis, psikologi, sosiologi, dan juga spiritual. Sehingga pendekatannya menjadi holistik. Karena pembentukan generasi itu dimulai dari proses hulunya. Di sana ada proses checking gitu ya. Kalau di Bali kita mengenal istilah bibit, bebet, bobot. Jadi mungkin di medis juga ada disarankan untuk melakukan proses cek di awal sebelum pernikahan, sehingga ketahuan tingkat kesuburan dan sebagainya. Kemudian pendekatan psikologis juga menjadi sangat penting, karena bisa jadi bahwa ketidaksuburan itu juga muncul dari gangguan-gangguan psikologis yang akhirnya mewujud ke dalam gangguan-gangguan fisik ya, yang beliau sebutkan sebagai gangguan problem psikomatik. Banyak sekali, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya catatan masing-masing. Dan yang menarik, beliau sampaikan tadi bahwasanya dalam upaya penanganan problem kesuburan itu, mohon agar kita tidak buru-buru lari ke pilihan-pilihan di luar medis. Gitu. Karena pada dasarnya problem kesuburan itu adalah persoalan medis. 80% problem kesuburan itu adalah persoalan medis yang pendekatannya adalah evidence-based. Sedangkan sisanya 20% lagi itu ada ruang bagi solusi-solusi yang lain gitu ya. Terkait dengan gugon tuon di Bali gitu misalnya, bahwa problem kesuburan itu lebih banyak ke persoalan perempuan, ternyata banyak sekali mendapatkan bantahan dari data-data yang beliau sampaikan, bahwasanya 40-50% itu ternyata itu persoalan pada laki-laki. Jadi bukan pada ibu yang mengandung, tapi pada si pemilik burung ternyata gitu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, memberi ruang kepada 20% sisa daripada pendekatan evidence-based kepada pembicara berikutnya, yang dalam hal ini mungkin sudah kita banyak kenal. Beliau adalah Jero Gede Mahendra. Beliau punya channel YouTube rubrik Niskale ya. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti, mungkin nanti silakan ikuti channel-channel beliau. Banyak membahas mengenai bagaimana problem-problem kesehatan itu, terutama yang menyangkut problem-problem psikologi ya, itu dilakukan pendekatan dengan membangkitkan kekayaan-kekayaan lokal yang kita punya. Salah satunya misalnya beliau sempat bahas mengenai Usada Bayu dan sebagainya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar mengantarkan kepada pembicara yang berikutnya ini. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti elaborasi beliau lebih lanjut terhadap 20% ruang yang disisakan oleh medis yang mungkin bisa dipenuhi oleh uraian-uraian yang akan beliau sampaikan. Rarisang Jero Gede Mahendra. Om Swastiastu,
Mudah-mudahan suaranya ini bagus dan tidak ada halangan ke depannya. Yang hormati Pak Dokter, juga dari penyelenggara panitia ya. Jadi dengan ini yang banyak dapat ilmu juga. Inilah pentingnya kolaborasi, bahwa saya juga akan mendapatkan ilmu yang sama. Begitu juga teman-teman, mungkin ada Giri Ram di sini. Semoga semuanya berbahagia, dan hari ini pas Waisak, yang mungkin merayakan hari Waisak, mudah-mudahan Anda diberkati dengan karma baik dan kebahagiaan. Baik, mungkin sisa waktu saya tidak terlalu banyak ya istilahnya menyampaikan, namun di sini mungkin penting sekali diketahui bahwa dari ranah-ranah lontar itu pun juga sudah disampaikan dan sudah dituliskan betapa keluhan-keluhan yang disebut tadi itu kan bukan kemandulan ya. Saya tinjau dari 4 lontar sebenarnya di sini. Lontar yang pertama itu adalah lontar tutur Areluih. Lontar ini akan berbicara tentang bagaimana sih membuat anak suputra. Syarat-syaratnya apa? Dan di sana dijelaskan. Kedua, Usado Manak. Usado Manak ini mengutip ataupun lontar ini menulis tentang kelemahan-kelemahan sisi baik dari sisi wanita, juga kelemahan-kelemahan yang ada pada sisi pria. Jadi Usado Manak ini bukan lontar tentang bagaimana istilahnya membuat anak, tetapi Usado Manak ini justru lebih banyak menulis tentang penyakit. Nah, perlu diketahui bahwa lontar-lontar ini bersifat cerbon. Cerbon artinya lontar itu tidak sisimatis, tidaklah sisimatis. Artinya kalau saya mungkin sebagai ikut dalam tim peneliti lontar, itu artinya lontar-lontar ini artinya kumpulan dari catatan-catatan sangwikan zaman dahulu. Misalnya ada sangwikan dari negara mencatat, di sana ditemukan keluhan seperti ini, dicatat. Sudah itu ada sangwikan dari Beleleng misalnya, dicatat. Nah, terjadilah sebuah kolaborasi ataupun informasi yang saling melengkapi. Nah, itulah alasannya kenapa tidak ada lontar yang sisimatis. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan lontar yang sisimatis berbicara dari A sampai Z. Sudah itu kenapa, bagaimana, lalu cara penanganannya, dan sistem-sistem yang lain itu saya belum pernah menemukan itu. Tetapi dari pecah-pecahan lontar inilah orang-orang Wikan yang suka dengan hal-hal tradisional ini seperti mengumpulkan parsel ya, menutup ataupun mengumpulkan benih-benih tulisan ataupun kisah-kisah yang mungkin bisa kita jadikan rujukan sebagai tutur, juga sebagai penyembuhan dan segala macam. Oke, dari lontar Usado Manak kita lari ke Pemupuk Desti. Pemupuk Desti ini bercerita tentang kenapa orang tidak memiliki keturunan. Apakah dia kena black magic, apakah dari karang panas, dan segala macam itu diceritakan di sana. Tapi intinya tetap tidak sisimatis dan tidak terlalu detail. Nah, selanjutnya lontar yang paling untuk Suputra itu adalah Semara Gamo Grikuh. Di sini lebih banyak bercerita larangan tentang seksual, kenapa tidak boleh tilam dan lain sebagainya. Di sana akan saya kupas sedikit sehingga kita memahami seperti apa sih kebijakan Bali ataupun mungkin penglingsir kita memandang seseorang ataupun dalam perkawinan itu tentang bagaimana, kenapa tidak bisa punya anak, lalu bagaimana solusinya dan segala macam. Baik, dari Usado Manak ya, dikatakan yang disebut Kamo Bang Lidoning Betel. Ini Kamo Bang Lidoning Betel dalam lontar itu ditulis bahwa mennya tidak teratur. Jadi seseorang wanita yang memiliki mens yang tidak teratur, kemungkinan besar dia akan sulit ataupun lambat. Bedakan dengan kata bekung ya. Kalau bekung itu berarti ya memang benar-benar tidak bisa punya anak. Kalau lontar Usado Manak ini
walaupun dinyatakan di sana bekung, tetapi bekung dalam konteks bukan tidak punya anak, jadi lambat memiliki keturunan. Nah, itu bahasa lontarnya seperti itu. Jadi bahkan ada ditemukan dalam lontar itu tidak men sama sekali. Nah, sehingga tidak men sama sekali inilah mungkin dalam kategori dikatakan sebagai bekung. Nah, kan tidak setiap orang tidak punya anak itu bekung. Kadang-kadang kan di masyarakat kita kan, oh dia tidak punya anak, oh bekung dia gitu. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu adalah rujukannya jangan buru-buru mengatakan bahwa istilahnya bekung dan segala macam. Jadi harus dicari sumbernya, sebab-sebabnya kenapa. Nah, karena lontar ini jarang populer dan hanya dibaca oleh kaum-kaum yang senang, saya katakan sekali lagi, tidak setiap Balian senang membaca lontar. Tidak. Tidak setiap pengobat tradisional itu senang membaca lontar. Itu karena mungkin bahasanya, yang kedua mungkin dia harus mencari pembanding. Pembandingnya ini sangat sulit sekali. Kadang-kadang sesama Balian itu sulit untuk membuka rahasianya. Wah, jangan nanti kalau dibuka rahasianya pasien saya sepi gitu misalnya. Jadi sangat sulit sekali sebagai seorang Balian yang memang bisa koordinasi seperti itu. Nah, saya salah satunya yang menerobos hal-hal fanatik-fanatik yang mungkin saya kira itu tidak relevan ya untuk zaman saat ini. Yang kedua, kamu bang sampet turus. Nah, kalau ada orang Bali mengatakan oh yo sampet gitu. Nah, ini berasal dari kata lontar ini sesungguhnya. Jadi sampet urus itu adalah di bagian rahimnya itu ada yang tersumbat. Entah diceritakan apa di bagian rahimnya yang tersumbat. Nah, itu Pak Dokter tadi sudah jelas mengatakan bahwa bagian-bagian mana yang bisa tersumbat. Tapi di dalam lontar ini tidak dijelaskan bahwa misalnya istilahnya penghubung rahimnya tersumbat, tidak ada kata seperti itu. Jadi supaya tidak salah mengartikan lontar itu. Sebab lontar itu selalu memakai imajinasi dia. Sehingga apanya yang sampet ini. Nah, karena waktu zaman penulisan lontar kan lab belum ada, juga itu penelitian tidak ada. Jadi kata kuncinya adalah sampet gitu. Entah disebabkan oleh apa sampetnya ya di sana tidak dijelaskan sama sekali. Inilah pentingnya pembaca lontar itu memiliki pengetahuan yang lain. Yang ketiga adalah peranakan muncilanu. Peranakan muncilalu, peranakan itu rahim. Itu ada benjolan di dalam rahim. Yen bahasa Bali ini kok tumbuh isi. Nah, apakah tumbuh isi ini disamakan dengan tumor ataupun mungkin penyakit-penyakit yang lain? Nah, ini juga dalam lontar itu tidak dijelaskan. Kan tidak mungkin ada kata tumor di dalam lontar. Yang ada itu adalah tumbuh isi itu. Tumbuh isinya inilah yang harus kita garis bawahi. Kenapa dia bisa tumbuh isi? Nah, kadang-kadang busul juga dikategorikan tumbuh isi. Nah, ini benar-benar pemerhati lontar, pembaca itu memang harus pintar sekali mencari referensi yang akan memungkinkan pembaca ataupun penganalisa lontar itu mengerti bahwa oh ini sepertinya yang dimaksud adalah tumor. Lalu yang selanjutnya adalah Desti Kancing Guming. Ini Desti Kancing Guming ini adalah kekuatan ilmu hitam. Diyakini kutukan leluhur sudah itu atau karang panas. Nah, kebanyakan saat ini saya garis bawahi lagi, kebanyakan saat ini apabila ada seorang klien ataupun mungkin seorang yang sudah ke dokter, katakanlah tidak selesai di dokter. Kenapa saya katakan tidak selesai? Saya sering sekali mendapatkan klien yang tidak selesai di dokter. Saya malah mengatakan Anda itu belum selesai sebenarnya. Tapi buru-buru mencari sebuah pembenaran ataupun informasi yang dari luar, ini akan tambah menyesatkan. Kenapa saya katakan tambah menyesatkan? Karena ada hal-hal yang mungkin di pengobat tradisional itu bisa menyalahi aturan medis. Ada juga hal-hal yang tidak sejalan. Permasalahannya ketika menyalahi aturan medis dan tidak sejalan, kemungkinan besar untuk mendapatkan keturunan itu sangat sulit sekali. Ambil salah satu contoh.
ketika orang tidak selesai di medis, apapun namanya, istilahnya harus diagnosa, prognosanya di medis, itu semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau Anda yakin bahwa di medis itu fine-fine saja, maka yang 20% yang dikatakan Pak Dokter tadi itu baru mencari alternatif. Mencari alternatif pun harus tepat. Kenapa saya katakan mencari alternatif harus tepat? Ketahui dulu permasalahan utamanya apa. Kalau permasalahan utamanya katakanlah memang istilahnya secara medis ampun penidang, Pak. Jangan pun dokter nikis, ampun dokternya gemelam, ada ampun katitlah, tetap tidak bisa. Nah, ini baru sang balian ini juga harus memahami sisi psikologi seorang wanita ataupun pria tersebut. Dia tidak bisa mengatakan bahwa oh ini memang kutukan dari para leluhur. Nah, akhirnya tiang sendiri sebagai mangku dalam sering sekali mendapatkan rujukan maturan di Pulau Dalam gara-gara nunas karena tidak bisa punya anak. Lalu tugen satu, saya lihat-lihat, saya tanya-tanya, ya memang si pasien ini atau si klien ini memang belum selesai permasalahannya di medis itu sendiri. Apakah mungkin karena atau mungkin beliaunya tidak mendapatkan pelayanan yang sifatnya sistematis, atau memang gara-gara dari sisi keluarga yang mengatakan, oh ini kan harus begini, nah, mungkin bahasa seperti harus begini, begitu. Dan bahkan yang lebih lucu lagi, kalau Desti Kancing Bumi ini, disinilah peran-peran ataupun pengobat alternatif mampu memberikan informasi yang benar dan mampu memberikan informasi yang salah. Contohnya, kalau dikatakan salah hang leluhur, lalu karena seorang pasien ingin cepat sembuh, apapun akan dilakukan. Oke, dilakukanlah misalnya sebuah sesaji. Dan pada akhirnya menunggu setelah selesai upacara tersebut, namun tidak ada hasil. Itu kesannya bagaimana? Di sini kan jelas sekali bahwa alternatif itu kesannya untung-untungan. Nah, untung-untungan lah. Namunnya ya selamat widine, ya sueco. Nah, kata sueco ini kan perpaduan dari kelelahan dalam hal memilih pengobatan dan kepasrahan, atau yang paling keji saya katakan maaf itu blog. Blognya ini karena dia tidak meneliti yang lebih luas lagi. Nah, itu kalau dari sistem kacamata Desti Kancing Bumi inilah sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya di luar nalar. Walaupun mungkin kebenarannya dari 20 orang, ya mungkin benar, mungkin satu ya. Tapi yang 19 itu kayaknya masih terkait dengan konotasi yang berikutnya ini. Nah, lalu Usado Manak juga menulis tentang inguh sabrang. Nah, inguh sabrang inilah yang secara medis dikatakan gangguan emosi dan psikosomatik. Jadi inguh sabrang namanya. Ciri-cirinya apa? Bebayi. Bagaimana mungkin orang yang gangguan secara psikologis itu mampu menghasilkan sperma yang baik ataupun rahim yang baik. Ini kan sudah jelas. Lalu dikatakan bahwa dia tidak bisa punya anak gara-gara kena bebayi dari si A. Problemnya justru ada di sini. Kenapa harus dikatakan kena bebayi? Padahal kata bebayi itu adalah keluhan pikiran, manah itu sebenarnya. Itu yang ada di dalam lontar itu. Jadi keluhan pikiran. Kalau orang sudah ada keluhan pikiran, psikosomatik, gangguan emosional, katakanlah mungkin orang yang tidak ketahuan ini sama seperti Sepo Buto. Sepo Buto itu bipolar sesungguhnya. Sepo Buto itu bipolar. Jadi bagaimana seorang bipolar mampu bisa mengandung, sedangkan emosinya saja masih labil. Transisinya ini kan sangat-sangat dari bahagia ke duka, ini kan sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga untuk kemampuan itu kayaknya itu tidak mungkin. Makanya dikatakan sepo buta gitu. Sepo buta artinya istilahnya hanya memiliki dua emosi dia. Gedeg, legel gitu saja. Makanya dikatakan sepo buta gitu. Nah, sepo itu adalah bagian, buta itu artinya hal-hal yang sangat ekstrim.
Lalu yang terakhir adalah inguh lare. Inguh lare ini juga disebabkan oleh gangguan-gangguan emosi. Makanya dikatakan inguh sabrang. Ketika ada seseorang yang lama tidak memiliki keturunan, maka seorang pengobat tradisional harus dia menanyakan tentang kondisi bayunya. Kalau bayu dalam bahasa Bali itu banyak arti. Bisa dijadikan tenaga, bisa dijadikan kondisi pikiran, kengken bayun kenah ceninge gitu. Nah, sesungguhnya kan diagnosanya ada di sini. Nah, karena ingu sabrang ini biasanya dilewatkan, maka yang lebih populer adalah Desti Kancing Bumi. Desti Kancing Bumi inilah kutukan leluhur, karang panas, meme, mungkin mertuanya ngeleyakin atau ya segala macam. Nah, disinilah peran-perannya Usada Manak memberikan pengertian bahwa di samping memang ada keluhan secara biologis tubuh dan segala macam, mungkin ada gangguan-gangguan secara emosional. Nah, gangguan-gangguan secara emosional ini, ingu sabrang ini jarang sekali dibahas. Tetapi yang paling sering dibahas di mana-mana saya temukan dia ada Desti Kancing Bumi. Kena bayi, kena leluhur, kutukan leluhur dan ilmu hitam. Lalu dari versi laki-laki, namanya kamo petak patiguang. Ini kamo petak patiguang ini adalah penyakit dalam sperma. Dikatakan di sana kamo petak patiguang, berarti sakit dalam sperma. Apa sakitnya? Apakah mungkin semprotannya kurang bagus, ataukah mungkin istrinya kandungan spermanya kurang bagus? Di sana jelas tidak dijelaskan. Yang jelas nama sakit itu sudah diketahui, namanya kamo petak patiguang. Karena kata kamo di sini itu artinya sperma. Kalau kamu petak itu adalah sperma, kalau kamu bang itu adalah menstruasi, identik dengan seperti itu. Nah, yang kedua bagi laki-laki ini pati gangsar. Pati gangsar ini sejenis parikokel kalau sekarang. Jadi di sana kalau dijelaskan, iyo sakit pati gangsar gitu, sudah. Jadi seorang pengobat tradisional harus mengerti. Ini parikokel agak sulit, kudiang pun itu tidak akan bisa. Nah, karena pati gangsar ini juga jarang diketahui oleh pengobat tradisional, maka kembali lari ke Desti Kancing Bumi. Kembali lari ke sini, akhirnya ya macam-macam. Tunan sudah itu, meruat sudah itu, mebayuh di Songpaone, kadang-kadang di Tegalan, dan segala macam. Itu adalah konsep-konsep yang ada di dalam pengobatan tradisional. Dan yang terakhir dari Usada Manak itu adalah bagi laki-laki adalah semaro cukil pati. Semaro cukil pati ini ada masalah di buah belir. Misalnya buah butuh nih seliwah gitu, hanya satu gitu. Atau kalau dikaitkan dengan melik butuh nih seliwah. Atau mungkin maaf kata buah belirnya itu di kulitnya itu hitam separuh. Itu juga dikatakan semaro cukil pati, yang intinya kemungkinan sulit seorang laki-laki untuk bisa mendapatkan keturunan. Nah, itu dari Usada Manaknya. Nah, sekarang tinjauan spiritual dan budaya membuat anak Suputra ini dari lontar Semare Gamo Griguh. Semare Gamo Griguh ini menekankan pada perilaku seks. Perilaku seks, cara berhubungan seks, membedakan antara hubungan manusia dengan binatang supaya tidak sama. Makanya ada yen buron, yen cening ke ngai anak Suputra de patuangon caru buron gitu. Nah, di sini ada kata-kata sedikit mengandung makna spiritual. Melakukan hubungan seks pun ditinjau dari lontar Semare Gamo Griguh ini sangat-sangat dianjurkan sekali bagaimana saat berhubungan seks dan bagaimana bisa mempengaruhi sel dari perilaku-perilaku tersebut. Nah, di lontar ini juga menuliskan tentang ada ritualnya sebelum berhubungan, larangan, juga melakukan tape semare. Nah, saya ingin menekankan apa itu tape semare. Tape semare itu adalah perilaku ketaatan setia terhadap pasangan. Setia terhadap pasangan, di sini kan ada pemupukan cinta di sini, sehingga kesetiaan terhadap pasangan. Nah, bagaimana jika istri hamil, suami selingkuh?
ini berpengaruh pada janin dan berpengaruh kepada sang ibu. Karena apa? Gagallah kalau kita mau membuat anak suputra, maka melakukan tindakan-tindakan seperti itu akan sangat gagal sekali. Nah, dari tinjauan-tinjauan spiritual dan budaya ini, contohnya adalah larangan berhubungan di purnama. Ada dua versi. Ketika mengenal Semar Grigor ini, di bulan purnama ini memang dilarang kalau Anda mau istilahnya berhubungan seks yang bersifat hanya sekedar fun ya. Tapi kalau membuat anak diharuskan. Ini ada perbedaannya. Kalau hanya untuk fun, ya mungkin tidak melakukan apa-apa itu, ya mungkin memang istilahnya dilarang pada saat bulan purnama. Tapi kalau membuat anak suputra, itu justru pada hari purnama. Kenapa diharuskan justru pada hari purnama? Karena di sana kertaning buana amerti ring semare gitu. Jadi kekuatan alam semesta mempengaruhi sperma seorang laki-laki. Ini dijelaskan di dalam lontar Semar Gamuk Grigor. Nah, cuma dijelaskan seperti itu aja. Jadi penjelasan lebih rincinya itu jelas tidak ada. Terus yang kedua, kalau film itu memang dilarang sekali, baik untuk membuat anak suputra ataupun yang bersifat hanya sekedar fun. Itu kedua-duanya dilarang. Kajen Kliwon juga dilarang. Sudah itu Surya Sandhya, kalau untuk membuat anak suputra, Kajen Kliwon itu tidak boleh, Surya Sandhya itu tidak boleh. Surya Sandhya itu artinya tengah tepat. Ya mungkin karena sama-sama libur hari Minggu gitu ya, dan kata dokter kan kemarin pas masa subur, sekarang kamu masa subur nih. Nah, ini kan cara nih. ini kan harus mendapatkan sebuah pengertian kan gitu. Nah, jadi Surya Sandhya itu tengah tepat. Jadi tengah tepat itu kalau untuk membuat anak suputra itu memang dihimbau itu jangan. Jadi ada larangan di sana. Sudah itu Sandhya kala senja hari itu memang tidak boleh karena waktu tersebut adalah waktu yang membuat pengaruh secara psikologis mungkin berpengaruh juga terhadap kenyamanan juga berpengaruh. Sandhya Ratri artinya tengah malam ini juga dilarang. Nah, jadi poinnya kalau membuat anak secara suputra justru pada bulan purnama. Nah, mungkin kalau sekarang ada pasangan di sini yang pas sekarang masa subur dan hari ini purnama yang sangat luar biasa sekali, monggo. Ini ditinjau dari sisi budaya silakan, karena ini sangat bagus sekali. Karena ini Purnama Siddhi, ini kelahiran Buddha dan segala macam itu ditinjau dari ini sangat luar biasa sekali. Tapi mungkin bagi para sulingih mungkin tidak boleh, karena itu berbeda lagi aturannya. Jadi kalau seorang sulingit tidak memakai pegangan Semarogamo, mungkin itu sangat-sangat berbeda sekali ya. Nah, kalau dari lontar tutur Rareluih ini membuat keturunan suputra bahkan mungkin bisa menurunkan atma ataupun roh-roh leluhur yang mulia agar diyakini untuk bisa ngedisang bulu gitu kepada Perti Sentano di sana, itu harus memperhatikan yang disebut dengan seperti orang bertapa. Sangat-sangat disiplin dan memperhatikan seperti orang bertapa. Contohnya, selama begitu dinyatakan hamil, maka dilarang berhutang. Zaman dulu kan kita mungkin masyarakat tidak tahu. Begitu lamat men, identik dengan sudah hamil. Nah, tetapi ada di sana itu menghitung hari yang disebut dengan 35 hari atau 41 hari. Ketika 41 hari tidak men, kemungkinan besar dinyatakan hamil, barulah dimulai yang disebut dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Secara fisik adalah dilarang berhutang. Seorang wanita ketika sudah mau menginginkan anaknya baik, itu tidak boleh melakukan hutang piutang. Karena apa? Kemungkinan besar ini akan berpengaruh terhadap psikologis saja. Ketika katakanlah pas jatuh tempo bayar hutang, terus ditagih tidak dapat kan menimbulkan energi yang tidak baik. Mungkin acuannya ke sana.
Terus yang berikutnya adalah seorang wanita dilarang sekali sangat emosional ketika menginginkan anak ini suputra. Sangat dilarang sekali. Dan ini bukan sekedar teori dan saya terapkan kepada anak saya yang terakhir. Karena saya membaca Griegohnya ini agak lambat gitu ya. Jadi yang dulu-dulu itu sebenarnya adalah perpaduan yang super nakal itu. Jadi akan menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman juga. Nah, dilarang emosi ini artinya seorang wanita itu memang diharuskan jangan sekali melakukan yang disebut dengan emosional terlalu liar. Nah, istilahnya seperti bergosip, ataupun mungkin memfitnah, ataupun berbohong dan segala macam. Ini namanya tapes semare di sini. Jadi benar-benar harus ada istilahnya pengukuhan yang kuat, itikat baik ataupun disiplin dari sisi wanita dan didukung juga oleh suaminya. Nah, seorang wanita yang menginginkan anaknya suputra, apapun alasannya dilarang membunuh. Ini lontar ini sangat-sangat bagus sekali. Hanya saja penjelasan konkretnya tidak terlalu lengkap di sana. Nah, dilarang membunuh ini saya menilai kontradiktif. Kontradiktifnya begini. Satu sisi kita menginginkan kehidupan bayi kita itu baik. Di satu sisi kita itu menghilangkan nyawa. Nah, ini pesan spiritualnya adalah sama seperti minum obat dan Anda juga sekaligus minum larangannya. Ini adalah larangan membunuh ini agar bahwa janin yang dikandung itu supaya ayu nulus kertoboaksit yang akan mendapatkan keturunan-keturunan yang lebih baik. Nah, terus yang laki maupun yang perempuan juga dilarang melakukan perjudian. Begitu juga yang laki-laki, itulah alasannya tidak boleh potong rambut dan segala macam. Ini untuk mendukung dari sisi psikologi wanita bahwa ketika melihat suaminya istilahnya memberikan support untuk melakukan yang disebut dengan tape, artinya mengandung ini kan tape ya, disiplin benar-benar. Makanya ada istilah tutur nak lingsir menikah melahirkan itu menggantung pok akatih. Antara sakit melahirkan dan meregang nyawa ini sama. Nah ini kan tape namanya. Jadi ketika seorang wanita memahami ini dan didukung oleh suaminya, tentu ini akan membuat hal-hal yang melahirkan anak suputra itu lebih baik. Dan melakukan upawasa, artinya berpantang. Jadi mungkin sang istri selama kehamilan itu tidak boleh katakanlah makan lele gitu. Atau dalam tutur-tutur lingsir tidak boleh makan ayam dari hasil perjudian. Gitu. Ini sebenarnya tutur-tutur ini banyak di Bali, dihasilkan dari lontar ini sesungguhnya. Hanya saja tidak dijelaskan kenapa tidak boleh seperti itu. Nah, misalnya saya anggap saja becundang. Becundang itu kan sesungguhnya adalah ayam yang sedang bertarung, lalu mati. Nah, pertarungan ini kan emosi. Emosi ini kalau di dalam walaupun di dalam lontar itu tidak dijelaskan kaitan daging menimbulkan efek emosi, tapi di sana jelas sekali dilarang makan daging hasil daripada perjudian. Nah, inilah kaitannya dengan wisdom lokal ya, di mana pengetahuan nak lingsir kita itu sudah pintar sekali, hanya saja kita membutuhkan penjelasan. Dan yang sangat menakjubkan sekali lontar Semaro Griegoh dan tutur Rare Luwih ini ternyata kalau Anda menginginkan katakanlah nuwe dumun penglingsir kocap wikan sadu widangde gitu dan Anda masih ingat nama daripada leluhur tersebut, maka untuk menurunkan daripada vibrasi ataupun sel ataupun mungkin kandungan spiritual para leluhur zaman dulu itu bisa.
Maka disinilah peran spiritualnya adalah dengan melakukan yang disebut dengan seperti tadi itu. Jadi mental spiritual itu harus disiapkan dengan baik sehingga bisa melahirkan anak yang disebut dengan suputra. Nah, lalu setelah lahir, tutur rare luwih ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter 1000 hari itu. 1000 hari itu sudah jelas sekali kalau di Bali kan 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan ngotoni dan segala macam. Disinilah peran-peran ritual sesungguhnya adalah peran-peran pendidikan. Bukan hanya mungkin tiang negang sasihin anak, tetapi kita tidak tahu makna semertinya nigang sasihin lu bulanin anak itu apa? Apakah hanya ngayam begitu saja? Tidak. Nah, di sini contohnya misalnya mapi tutur, seorang yang mengerti tentang hal ini biasanya akan memberikan asupan-asupan, mungkin kata-kata yang manis, walaupun kepada bayi tersebut. Kan jarang dong seorang ibu memarahi masih bayi, itu kan jarang. Biasanya akan muncul marah itu setelah mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun, karena mungkin kumulipan itu kan sudah mulai grunyam. Barulah muncul kata-kata yang sifatnya walaupun mungkin bukan marah ya, tetapi sebuah kata-kata keras biasanya. Kalau bayi ini kan jarang sekali. Jarang sekali ada seorang ibu ataupun orang tua memarahi rari barak, itu kan jarang sekali. Nah, justru pada saat inilah kata-kata manis, kata-kata motivasi, kata-kata spiritual didengung-dengungkan kepada rari tersebut. Karena sang rari pada saat itu diyakini masih kumare hitang atmo. Kumaro hitang atmo ini artinya masih teramat suci sekali, ibarat kertas kosong, Anda masih bisa memprogramming bayi tersebut dengan kata-kata yang bagus. Walaupun mungkin sang bayi tidak bisa menjawab, bukankah hubungan bayi dalam kandungan dengan ibunya itu sangat dekat sekali? Bahkan kalau ibunya marah, mungkin bayinya menang di dalam, kan seperti itu. Nah, ini di dalam hubungan budaya yang disebut dengan ritual, di sana itu harus dijelaskan. Nah, ini para yang mungkin jero mangku, sulingge yang berkaitan dengan hal ini juga menjelaskan hal-hal seperti ini. Sebab kalau tidak seperti itu, 1000 hari itu yang dikatakan oleh Pak Dokter ini akan nyaplir. Karena apa? Karena bayi itu sudah dikatakan atmaning sarining pati, artinya atma itu benar-benar masih suci. Anda mau memprogram apa terhadap bayi tersebut, mulailah dari bayi begitu ngek. Walaupun mungkin kita tidak bisa tanya jawab sama sang bayi, tapi bayi itu sangat responsif sekali, sangat responsif sekali. Sangat. Makanya dalam lontar ini dikatakanlah melalui ritual. Nah, sayangnya kita di Hindu khususnya dan Bali, ritual ini hanya berjalan begitu saja. Misalnya ayah, baya, begitu aja selesai. Tanpa ada pemaknaan. Nah, disinilah tutur rare luwih itu sangat berperan sekali, begitu menginjakan tanah dan segala macam. Kenapa dia harus menggogo-gogoan mungkin. Katakanlah harus mendagang-dagangan, juga itu menggenggam ikan segala macam. Itu kan sebenarnya tutur yang harus disampaikan kepada anaknya. Bukan kita harus ngerti. Contoh menggogo-gogoan. Jemaah udang begitu. Anak masih bayi ini mana ngerti. Sesungguhnya kan ini peringatan bagi kita yang kedua misalnya. Akan melahirkan yang kedua. Artinya dari kecil, contoh katakanlah mungkin, makanya kan di Bali mesedana mantra gitu. Bukan berarti mesedana mantra itu harus mantra-mantra yang bersifat Sansekerta, masa kawi dan segala macam. Mantra itu kan sebuah ucapan baik. Contohnya, malik bidan cening, sampun kelih, dika cening mendagang, panglai, sening pangpol rezeki supaya bagus karena kamu suka dilahirkan dengan baik. Dan ini saya buktikan terhadap anak saya yang terakhir. Dampaknya itu sangat-sangat berbeda sekali. Dampaknya sangat luar biasa sekali dengan kakak-kakaknya. Nah, bayi walaupun tidak bisa berkomunikasi, tapi dia sangat
aktif sekali pendengarannya, sehingga ini betul-betul kita harus sebagai seorang ibu dan sebagai seorang suami mengerti bahwa jangan sampai kita menyebut anak suputra. Wah, anak suputra itu apa? Nah, tutur terbulan kita harus tahu, kepus pungset kita harus tahu. Nah, ini sebenarnya adalah tutur komunikasi saja. Mengkomunikasikan bahwa kelak nanti kamu akan hidup bagus, kelak nanti kamu akan mempunyai pengetahuan yang baik, kelak nanti kamu akan direstui dengan hal-hal yang sangat positif. Nah, di tutur Rari Luwih inilah sebenarnya banyak sekali makna yang kita bisa dapatkan setelah bayi tersebut lahir. Nah, dari awalnya Semarogamo Grigo memberikan teori bagaimana membuat suputra secara seksual. Nah, tutur Rari Luwih ini adalah memberikan teori bagaimana mengeman anak dari baru lahir sampai dia itu 3 tahun gitu. Di mana Mas Kumaranya itu. Ambil salah satu contoh. Misalnya masang kumare, gitu. Masang pelangkiran kumare. Kenapa sih harus di atas tempat tidur? Tujuannya apa? Nah, ternyata Sang Hyang Kumara itu adalah kita harus ambil daripada sifat-sifat baik daripada Kartikeya, Dewa Ganesha, Kumara itu ambil sifat-sifat baiknya, berikan tutur kepada si anak ketika dia tidur. Makanya kan ada yang disebut dengan geguritan, sinom ataupun gending-gending. Lamun, payu, luas, mandos yang begitu-gitu itu artinya segala sesuatu budaya-budaya itu mengajarkan komunikasi terhadap bayi tersebut, sehingga akan terjadilah pengembangan otak yang baik, itu yang pertama. Juga secara pikiran bawah sadar dia akan sudah dimasuki oleh sebuah saran-saran yang sangat mendukung sekali, sehingga sangat baik sekali. Misalnya ketika ada sebuah mantra begini, kalau diartikan, iki pitulung rare rikalo sirap. Nah, ini adalah mantra bayi akan tidur. Kalau saya artikan seperti ini, cening tidurlah dengan baik, berselimutlah dengan alam semesta, Tuhan memberkati kamu, gitu arti mantra itu. Tapi karena kita geleng doang itu, kita tidak ngerti dengan arti mantra itu, sehingga kita hanya memantra saja, tapi kita tidak tahu yang sekalian sing gitu. Nah, pengertian-pengertian seperti inilah yang harus digali, sehingga makna daripada ngempurare itu sesungguhnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, 1000 hari ini adalah ngempurare gitu. Bagaimana lantas mempunyai anak yang produktif kalau dari baru empas rarinya sudah dikasih sugesti negatif, sudah dikasih kata-kata kasar, pertengkaran di depan bayi misalnya. Ini sebenarnya walaupun bayi tidak melihat, mungkin bagi anak tidak melihat ataupun mungkin tidak mendengar, tetapi bayi itu kan ngerekam dia. Jadi dia benar-benar ngerekod, sehingga benar-benar apa percakapan orang tuanya itu masuk di dalam vibrasi-vibrasi daripada bayi tersebut. Yang rasa begitu saja, karena tidak banyak di sini, jadi mungkin nanti lebih banyak ke tanya jawabnya. Mungkin kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang akhiri dengan para pesan. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi.